Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun teman-teman berada. Jadi di video kali ini saya bakalan membuat tutorial tentang pemasangan shock depan atau shock breaker depan dari Yamaha Bison. Yamaha Bison atau R25 atau MT25 itu sama aja karena diameter asnya yaitu 41. Kebetulan as yang saya gunakan sudah baret dan saya sudah membelinya yang baru. Ini as shock yang baru diameter 41. Jadi saya langsung bakalan ganti aja, sekaligus saya buatkan tutorialnya. Karena kebanyakan dari teman-teman juga banyak yang masih bingung ya proses pemasangannya, atau yang sudah tahu tapi masih keliru, masih kurang tepat, sehingga kinerja dari shock breaker itu tidak maksimal. Ini adalah as shock yang baru ya. Saya beli sekaligus dua. Ini saya belinya di online shop. Harganya kurang lebih sekitar 270-an satu ya. Ini yang original dari Yamaha. Seperti ini ya. Kondisinya masih sangat bagus. Dan ini juga sudah ada sealnya, saya beli, sealnya juga masih baru saya beli juga, ori dari Yamaha juga. Ini harganya sekitar 40 ribuan kalau nggak salah. Ini seal debunya, ini kawat penguncinya, dan ini adalah apa ya, cover debu, cover shock ya. Kalau saya browsing ini namanya cover shock R25. Ini dapatnya seperti ini. Ini bisa dipakai juga di Yamaha Bison. Nanti kita pasangnya di sini. Nah, nanti kita tinggal pasang gini ya, pakai double tip atau apa, nanti kita bisa pasang ya. Shock dari Yamaha Bison itu sama dengan R25 atau MT25. Jika misalnya kalian ingin mencari partnya seperti sealnya, itu kalian bisa pakai juga dengan yang punya R25, itu sama aja, atau MT25 itu sama aja. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya, urutan atau cara pemasangan dari shock depan Yamaha Bison. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Sini ada beberapa ring ya, ada juga per, ada juga pipa ya. Ini sulingannya. Oke, jadi urutan yang kita harus perhatikan ini bagian-bagian ring-ring ini ya, jangan sampai salah. Kita coba satu aja dulu ya. Ya, sebelum kalian memulainya, pastikan kondisinya bersih ya, bagus ya, tidak ada lecet-lecet. Oke, untuk langkah yang pertama yang kalian harus lakukan adalah memasukkan sulingan, per, sama pipa ini ya, memasukkan ke dalam asok ini. Oke, yang pertama yang kalian harus masukkan ini dulu. Per yang kecil ini kalian masukkan pada bagian sulingan sini ya. Oke. Setelah itu, jadi urutannya seperti ini. Ini kalian masukkan dulu. Setelah itu kalian masukkan pernya. Ini jika posisi di dalam shock ya. Jika posisi di dalam shock ini ya. Saya singkirkan dulu yang ini. Oke, jadi posisinya seperti ini. Kalian masukkan sulingan, kalian masukkan per. Setelah itu kalian masukkan ring yang ini ya. Nah, kalian masukkan di sini. Baru terakhir kalian masukkan pipa. Oke, jadi urutannya seperti ini di dalam. Terus untuk pernya sendiri, kalian jangan sampai salah atau kebalik ya. Jika kalian perhatikan, antara sisi kiri dan sisi kanan ini terdapat perbedaan renggang ya antara pernya. Di sini lebih rapat atau lebih pendek, sedangkan di sini lebih jarang. Nah, yang lebih rapat ini posisinya di bawah. Oke, jadi kalian masukkan begini, jangan kebalik. Atau bahkan kanan kiri nanti tidak sama, nanti jarak main antara shock breaker itu tidak sama. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kebalik. Posisi yang lebih rapat di bawah. Oke.
Kita langsung aja ke pemasangan dulu ya. Kita masukkan dulu ini. Setelah itu kita masukkan pernya ya. Ingat jangan sampai kebalik. Setelah itu kita masukkan ringnya. Lalu kita masukkan pipa. Oke, jadi kalau posisi ringnya tepat, posisi ring yang ini posisinya seperti ini, maka rata ya antara pipa sama asok nih rata. Oke, kita lihat. Jika dia masuk dengan benar, maka posisinya ini akan rata. Jika tidak, misalnya posisi ringnya ini berdiri begini, maka ini akan naik seperti ini ya. Kalian harus benarkan. Oke, setelah itu kita tutup dulu. Kita pakai tutupnya. Jadi kalian tutup ini tidak perlu kencang dulu ya, yang penting buat mengunci aja dulu sementara. Oke, langkah selanjutnya kalian persiapkan ini, dua ini bautnya buat pengunci di bawah, sedangkan ini ada plastik. Dalam plastik ini juga ada terdapat per ya, jangan sampai hilang pernya. Nanti kita cara masukinnya seperti ini. Ini bambu shocknya ya, bottom shock atau shock bawahnya. Ini pertama kita masukkan dulu ke sulingannya. Jadi kita posisikan sedikit berdiri seperti ini, baru kita masukkan ya. Jadi posisi masukannya seperti ini. Oke, bisa kelihatan ya. Ini ada pernya ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan asoknya. Ini asoknya mau begini atau begini terserah, nggak apa-apa ya, nanti bisa diputar. Oke. Jika sudah, kita pasang bautnya di sini. Ini ada ring tembaga juga, jangan sampai hilang ya. Kita kunci menggunakan kunci L8 ya. Oke, ini tidak perlu terlalu kencang juga, yang penting dia mengunci. Oke, jika sudah terpasang seperti ini, selanjutnya kita pasang dua ring ini ya. Cara pemasangan dua ring ini juga jangan sampai terbalik. Kita masukkan yang ini dulu. Oke. Oh ya, sebelum kalian memasukkan ini pastikan kondisinya bersih ya, karena ini nanti bakalan mempengaruhi asoknya. Kita bersihkan juga bagian asoknya. Pastikan kalian menggunakan lap yang bahannya memang benar-benar lembut. Oke, kita masukkan dari atas. Oke. Dan ini nanti bakalan kita getok ya. Tapi kalian harus hati-hati karena ini bisa melukai dari asok ini ya. Caranya kalian bisa gunakan oven mint dan kain ya, misalnya seperti ini saya gunakan sarung tangan. Kalian bisa lapisi begini ya, untuk menjaga jangan sampai terkena pada bagian asok ini, karena ini bagian yang paling vital, yang paling rawan tergores. Oke, jadi tadi sudah selesai dipasang ya, bagian ring yang pertama itu sudah saya pasang. Memang
Untuk shock Yamaha Bison itu sendiri memang sulit ya, pemasangan bagian ring itu memang harus hati-hati. Jika teman-teman ingin lebih mudah, gunakan saja pipa ya, pipa yang pas dengan as ini kalian masukkan, jadi kalian tinggal pukul bagian atas ini ya, jika pipanya panjang ya, atau bambu. Nah, berhubung saya tidak ada pipa, jadi saya menggunakan oben min ya, tapi itu harus hati-hati ya, buat teman-teman harus hati-hati menggetoknya. Jangan sampai terkena pada bagian as, karena itu akan berakibat fatal dan akan melukai seal shocknya nanti. Sekarang kita ke tahap selanjutnya, pemasangan ring yang besar ini ya. Teman-teman bisa perhatikan, sebentar saya fokuskan dulu. Oke, ring yang besar ini ada dua sisi yang berbeda. Ada yang datar ya, yang ini datar, dan ini sedikit tumpul ya, atau melengkung ya. Nah, posisinya itu jangan sampai terbalik ya, jadi kita pasangnya seperti ini. Yang ini tuh di bagian bawah ya, jadi seperti ini kita masukkan ya, jadi yang datar itu pada bagian bawah. Oke, seperti itu ya teman-teman. Terus untuk pemasangan seal shocknya jangan terbalik juga. Saya fokuskan dulu. Ini seal shocknya yang baru juga. Pemasangannya jangan terbalik juga ya. Jadi yang ini di atas. Ini posisinya di atas, yang ini di bawah. Yang ada coakan ini di bawah atau di dalam. Jadi posisinya seperti ini. Oke, kalian lihat ya, seperti ini ya posisinya. Oh ya, sebelum kalian memasang seal shock, pastikan bagian asnya ini sudah bersih ya. Kalian bersihkan lebih dahulu, jangan sampai masih ada debu-debu lagi. Bersihkan benar-benar bersih. Terus pada bagian ini kalian berikan oli sedikit ya, oli. Oke, biar mudah dalam proses pemasangan. Saya sarankan menggunakan oli yang bersih atau oli yang baru ya, jangan oli bekas, biar menjaga jangan sampai ada kotoran-kotoran ya. Satu lagi, pada bagian ini per ini kalian lepas saja dulu. Nah, ini kalian lepas saja dulu biar nanti proses pemasangannya ini tidak rusak. Ini nanti kita pasang terakhir. Oke, bisa dimengerti ya. Kita langsung aja ya ke proses pemasangannya. Oh ya teman-teman, satu tips lagi dari saya, jika teman-teman ingin memasang seal shock ini, untuk memukulnya atau menggetoknya, kalian bisa gunakan seal shock yang lama ya, yang bekas ya. Jadi kalian lapisi aja dari atasnya. Ntar saya pakaikan oli dulu ya biar licin. A few moments later. Oke, jadi seperti ini setelah pemasangannya ya, yang cukup memakan waktu. Memang cukup rumit juga pemasangannya karena kita tidak punya alat ya. Kalau misalnya mau gampang ya biasanya pakai alat yang seperti saya bilang tadi, pakai pipa, itu lebih cepat. Ini tinggal kita kencangin aja baut bawahnya, nanti di atas kita buka lagi, tinggal kita isi oli shock ya. Nah, untuk oli shock sendiri saya pakai dari Showa Honda ya. Oli shocknya Honda Showa ini 175 mili ya, 175 mili.
nanti saya bakalan takar di shock ini. Kalau untuk standarnya Yamaha Bison itu, Yamaha Bison FI itu 187 kalau nggak salah. Nanti saya bakalan browsing lagi di Google untuk takaran standarnya dari oli ya, oli shock itu sendiri. Karena oli shock itu juga bakalan mempengaruhi kinerja dari sebuah shock, keras atau softnya dari sebuah shock ya. Jadi tergantung selera sebenarnya kalau untuk oli shock ya. Tapi kalau untuk patokan standarnya juga sudah ada di dealernya ya, dari dealernya. Sebenarnya kalian juga bisa gunakan oli shock yang lain ya. Tapi saya kurang rekomendasikan jika kalian menggunakan oli shock yang murah ya. Nah, saya lebih rekomendasikan jika kalian menggunakan oli shock ini dari Honda atau dari Yamaha ya, yang punya Yamaha sendiri. Yang ini harganya berkisaran sekitar 28.000. Saya beli kemarin dan saya beli ada 6 botol. Nanti tinggal saya tuangkan aja, saya takar, saya tuangkan biar menyesuaikan dengan kebutuhan saya nanti ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video tentang tutorial ya, tutorial tentang pemasangan shock breaker depan ya Yamaha Bison. Mungkin ada beberapa video yang nanti saya bakalan potong untuk mengurangi durasi ya. Karena kalau saya lanjutkan semua bakalan panjang videonya ya. Kalau saya proses pemasangannya, yang penting teman-teman sudah tahu urutannya dan proses pemasangannya. Oke, sampai di sini dulu video tentang pemasangan shock ini. Jangan lupa like, subscribe di channel saya, dan pastikan Anda mengaktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru tentang video seputar roda 2. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Oke, bye-bye.